Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-127 dan 128 dari surah An-Nisa, yaitu yang menerangkan tentang hukum yang berkaitan dengan wanita, khususnya adalah tentang wanita dari kalangan anak-anak yatim. Kemudian juga wanita yang khawatir apabila suaminya melakukan nusuz atau i'rad. Nusuz nanti kita akan terangkan, yaitu melakukan perbuatan yang tidak baik, yang tidak ia sukai. I'rad maknanya acuh atau tidak memperhatikan. Nah, apabila seorang wanita itu khawatir dari suaminya perbuatan nusuz atau perbuatan i'rad, maka apa yang mesti ia lakukan? Jadi dua ayat yang akan kita bahas ini adalah menerangkan tentang wanita. Maka kita beri judul Fatwa tentang Wanita. Apabila disebut fatwa, bermakna ada yang bertanya tentang masalah wanita. Siapa yang bertanya? Nanti kita akan terangkan. Yang bertanya adalah para sahabat. Kemudian bertanya kepada siapa? Bertanya kepada Rasulullah. Namun yang menjawab adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjawab dengan menurunkan Al-Quran. Nah, ayat Al-Quran yang berisi fatwa tentang masalah wanita adalah seperti yang disebutkan di dalam dua ayat ini. Apa kaitan antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya? Sebelum ini kita sudah menerangkan tentang banyak perkara. Yang terakhir sekali, yang dekat dengan ayat ini adalah tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha besar itu adalah yang memiliki apa saja yang ada di langit dan memiliki apa saja yang ada di bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar itu meliputi segala sesuatu. Pengetahuannya mencakupi segala sesuatu. Apabila ayat sebelum ini menerangkan tentang kebesaran Allah, kemudian sekarang pula menerangkan tentang hukum yang berkaitan dengan wanita, nampak kurang erat atau kurang dekat. Ini sepintas lalu saja. Apabila memperhatikan tentang ayat-ayat Al-Quran sebagai satu kesatuan,
maka akan menjumpai bahwasanya ayat yang berkaitan dengan wanita, lebih khusus adalah tentang anak-anak yatim yang wanita, maka akan menjumpai bahwasanya ayat ini sebenarnya berkaitan dengan permulaan surah An-Nisa. Karena di permulaan surah An-Nisa itu diterangkan tentang perkara wanita, khususnya adalah tentang anak-anak yatim yang wanita. Jadi ayat ini sebenarnya adalah ayat yang berkaitan tentang wanita yang belum selesai lagi dibahaskan di permulaan surah An-Nisa. Karena ayat-ayat Al-Quran adalah satu kesatuan. Lalu selingan atau antara permulaan surah dengan sekarang ini kita sudah hampir ke akhir surah. Awal surah dengan akhir surah yang diantarai dengan berbagai macam perkara, termasuk perkara berperang di jalan Allah. Kemudian juga tentang kelompok orang-orang beriman, kelompok orang-orang kafir, kelompok orang-orang munafik. Kemudian juga tentang keadaan mereka masing-masing, kemudian balasan yang akan mereka terima masing-masing. Kemudian juga diterangkan tentang nanti di akhirat mereka akan dimasukkan di mana. Ada yang dimasukkan di surga, ada yang dimasukkan di neraka. Kemudian usaha yang dilakukan apabila mau masuk ke dalam surga. Ini banyak sekali perkara-perkara yang di luar perkara yang berkaitan dengan wanita. Bagaimana cara memahami ini? Maka para ulama menjelaskan bahwasanya karena ayat Al-Quran itu adalah satu kesatuan, kemudian di awal surah menerangkan tentang masalah wanita, dan sekarang kembali lagi menerangkan masalah wanita, dan masalah wanita itu berkaitan dengan hukum. Biasanya hukum itu berat untuk dilakukan. Oleh siapa? Oleh orang yang memiliki iman yang lemah atau iman yang tipis. Maka supaya mudah atau ringan menjalankan hukum tersebut, maka diterangkanlah tentang keimanan. Diterangkan tentang orang-orang beriman. Kalau beriman nanti akan didapatkan surga. Balasan kebaikannya adalah lebih kekal, lebih abadi, lebih sempurna. Tetapi kalau tak mau menjalankannya, yang tak menjalankan itu adalah yang berat untuk menjalankan hukum yang telah Allah turunkan. Kalau tidak mau menjalankannya, bermakna ada masalah pada keimanan. Jangan seperti orang yang tak beriman, yang tak mau menjalankan hukum, atau seperti orang munafik yang di mulut mau menjalankan hukum tetapi sebenarnya tidak, karena menjalankan hukum karena kepentingan. Jangan seperti mereka itu. Apa sebab? Sebab kesudahan mereka itu adalah keburukan. Di dunia mendapatkan keburukan, di akhirat pun mendapatkan keburukan, yaitu berupa api neraka. Jangan seperti mereka itu, tapi jadilah seperti orang-orang beriman. Siapa orang-orang beriman? Diterangkan orang-orang beriman. Orang-orang beriman adalah orang yang membuktikan keimanan mereka dengan kesungguhan. Kesungguhan mereka memberikan harta benda. Jangankan memberikan harta benda, mempertaruh nyawa pun mereka mau. Itu orang-orang beriman. Kalau sudah sampai ke tahap mempertaruhkan nyawa mereka mau, apalagi menjalankan hukum yang berkaitan dengan keluarga, dengan wanita, itu adalah lebih mudah. Jadi selingan antara awal surah hingga sekarang ini, yaitu berkaitan dengan keimanan orang-orang beriman. Kemudian di dalamnya ada motivasi supaya orang-orang beriman membuktikan keimanan. Tujuannya adalah secara keseluruhan supaya orang-orang beriman ketika perkara hukum diterangkan kepada mereka, menjadi ringan bagi mereka untuk menjalankan hukum tersebut. Tidak merasa berat. Apa sebab? Sebab bagi orang beriman, membuktikan keimanan dengan menjalankan hukum yang Allah turunkan itu adalah untuk mendapatkan balasan kebaikan di dunia ini dan di akhirat nanti. Nah, untuk balasan, maka seseorang itu akan ringan. Kita sajalah umpamanya mau bekerja berat dan tidak terasa berat
pekerjaan yang berat. Apa sebab? Terbayang balasan yang akan diterima. Seorang petani umpamanya mencangkul sawah dari pagi sampai petang, berpanas-panas, berlumpur-lumpur, kotor seluruh tubuh, tetapi tidak merasa berat. Apa sebab? Sebab akan menanti apa setelah bertani di sawah? Hasilnya, yaitu panen yang akan membuatnya senang. Begitu jugalah orang-orang beriman. Apabila menantinya adalah kebaikan di dunia seperti yang Allah janjikan, dan kebaikan di akhirat seperti yang Allah janjikan, maka mereka pun tidak sedikit pun merasa berat di dalam menjalankan hukum, meskipun hukum Allah itu sebenarnya berat untuk dijalankan. Tetapi karena menanti balasan yang akan diterima, dan balasan tersebut adalah balasan yang besar dari sisi Allah, maka perintah Allah yang berat itu ringan untuk dijalankan. Hukum Allah yang berat itu mudah untuk dilaksanakan. Jadi dari satu kesatuan tentang ayat-ayat Al-Quran, nampaklah bahwasanya antara satu dengan yang lain ada kaitannya. Sehingga apabila kita lihat pangkal ayat ini digunakan kata wa yastaftunaka, wa dan. Apabila disebut dan, bermakna melanjutkan ayat yang sebelumnya. Sementara ayat sebelumnya menerangkan tentang kebesaran Allah, sekarang pula menerangkan tentang hukum yang berkaitan dengan wanita. Ini mana ada kaitannya ini? Maka lihat melalui ayat Al-Quran sebagai satu kesatuan. Kalau sebagai satu kesatuan, maka tidak akan nampak perbedaan antara satu dengan yang lain, tetapi nampak sekali keterkaitan, keserasian antara satu dengan yang lain. Umpamanya ketika kita menyebut laki-laki, kemudian dan wanita, padahal laki-laki dan wanita ini jauh sekali bedanya. Laki-laki, wanita, jauh bedanya. Tetapi ketika disebut laki-laki dan wanita sebagai satu kesatuan dari bangsa manusia, maka nampak keterkaitan antara laki-laki dan perempuan. Padahal laki-laki berbeda jauh dengan wanita dari sisi jenis laki-laki, jenis wanita. Tetapi sebagai satu kesatuan, sebagai satu kesatuan ini ada keterkaitannya, laki-laki dan wanita. Begitu jugalah ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Maka jangan terkejut, ayat sebelum ini tentang kebesaran Allah, mengapa sekarang tiba-tiba tentang hukum masalah wanita? Maka kita katakan, lihat melalui satu kesatuan ayat-ayat Al-Quran itu. Apabila melihatnya melalui satu kesatuan, maka akan mudah untuk memahami. Inilah sekedar mukaddimah dari ayat ini dan kaitannya dengan ayat yang sebelumnya. Dan sekarang kita akan pindah ke bacaan ayat, kemudian menterjemahkannya, kemudian setelah itu kita berikan tafsir ringkas, kemudian barulah kita bahaskan dengan lebih terperinci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastaftunaka fin nisa. Qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla 'alaikum fil kitabi fi yataman nisa. Allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna wal mustad'afina minal wildan wa an taqumu lil yatama bil qist wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nuzuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu
fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah berfirman, wa yastaftunaka fin nisa, dan mereka meminta fatwa kepadamu dalam perkara para wanita, maknanya hukum tentang wanita. Qulillahu yuftikum fihin, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang bertanya itu, Allah memberikan fatwa kepadamu tentang para wanita itu. Wa ma yutla alaikum fil kitab, dan apa-apa yang dibacakan kepadamu dari kitab suci Al-Quran. Fi yataman nisa, tentang anak-anak yatim yang wanita. Allati la tu'tunahunna ma kutiba lahun, yang mana kamu tidak memberikan kepada mereka, kepada anak-anak yatim yang wanita, apa-apa yang ditetapkan bagi mereka. Apa yang ditetapkan bagi mereka? Hak mereka. Apa hak mereka? Nanti kita akan terangkan. Yang mana kamu tidak memberikan kepada mereka apa-apa yang ditetapkan bagi mereka dari hak-hak mereka. Wa targhabuna an tankihuhun, dan kamu pula, atau sedangkan kamu pula menginginkan untuk mengawini mereka. Wal mustad'afina minal wildan, dan yang lemah dari kalangan kanak-kanak. Yang lemah di sini maknanya kanak-kanak yang masih lagi kecil-kecil. Wa antaqumu lil yatama bil qist, dan hendaklah kamu menguruskan perkara anak yatim itu secara adil. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa saja yang kamu lakukan dari perbuatan baik, fa innallah, maka sesungguhnya Allah, kana bihi alima, adalah maha mengetahui terhadapnya. Wa inni mara'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan, dan jika wanita, yaitu istri, khawatir dari suaminya perbuatan nusuz atau perbuatan i'rad. Nusuz maknanya perbuatan yang tidak baik, i'rad maknanya perbuatan acuh, yaitu tidak memperdulikan. Fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas mereka berdua, yaitu suami istri tersebut, ayyusliha bainahuma sulha, supaya mereka berdua melakukan perdamaian di antara mereka berdua. Ini apa maksudnya ini? Nanti kita terangkan. Wasulhu khair, dan perdamaian itu adalah lebih baik. Wa uhdiratil anfusus syuhha, dan memang sudah menjadi tabiat seseorang untuk berlaku kikir. Ini apa pula ini kaitannya ini dengan perdamaian? Wa in tuhsinu wa tattaqu, dan jika kamu berbuat baik dan bertakwa, fa innallah, maka sesungguhnya Allah, kana bima ta'maluna khabira, adalah Allah maha mengetahui terhadap apa-apa yang kamu lakukan. Kita ulang dari awal ayat, kemudian kita berikan tafsir ringkas. Setelah itu kita terangkan dengan lebih terperinci. Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perkara wanita. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, yaitu para sahabat yang bertanya, Allah memberikan fatwa kepadamu tentang para wanita itu, dan apa-apa yang dibacakan kepadamu di dalam kitab suci tentang anak-anak yatim yang wanita, yang mana kamu tidak memberikan kepada mereka apa-apa yang telah ditetapkan bagi mereka dari hak-hak mereka.
padahal kamu berkeinginan untuk mengawini mereka pula. Dan anak-anak yang lemah, dan juga Allah memberikan fatwa berkaitan dengan yang lemah dari kalangan anak-anak. Al-mustad'afin maknanya yang lemah, minal wildan dari kalangan anak-anak. Tadi anak-anak yatim yang sudah mulai dewasa yang akan dikawini. Ini pula anak-anak yatim bersifat umum, baik itu laki-laki ataupun perempuan yang masih kecil-kecil, yaitu disebut di sini dalam keadaan lemah. Dan hendaklah kamu menguruskan urusan anak yatim itu secara adil, dan apa saja yang kamu lakukan dari perbuatan baik, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya. Dan jika seorang wanita itu, yaitu istri, khawatir dari suaminya melakukan perbuatan nusuz, yaitu perbuatan tidak baik ke atas dirinya, atau i'rad, perbuatan yang mengacuhkannya, tidak mempedulikannya, maka tidak ada dosa atas mereka berdua untuk melakukan perdamaian di antara mereka berdua. Dan perdamaian itu adalah lebih baik, dan telah ditetapkan bahwasanya tabiat manusia itu adalah berlaku kikir. Dan jika kamu berbuat baik dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang kamu lakukan. Ringkasan ayat. Ayat ini menerangkan tentang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang perkara wanita, yaitu tentang wanita-wanita dari kalangan anak-anak yatim, yaitu anak-anak yatim yang akan dikawini, apakah akan diberikan juga kepada mereka mahar mereka? Kemudian juga, apakah anak-anak yatim yang masih kecil itu, apakah diberikan juga kepada mereka hak mereka? Baik itu anak-anak yatim dari laki-laki ataupun anak yatim dari perempuan. Karena dalam tradisi Arab jahiliyah, harta itu berada di tangan orang dewasa. Harta itu berada di tangan laki-laki. Nah, para sahabat bertanya, apakah harta itu juga diberikan kepada wanita? Apakah harta itu diberikan juga kepada anak-anak? Mereka bertanya. Maka Allah turunkan jawabannya. Oh iya, harta itu bukan di kalangan, bukan hanya di tangan laki-laki dari kalangan dewasa saja. Tidak. Harta itu apabila yang berhak kepada harta itu adalah wanita, maka berikan harta itu kepada wanita tersebut. Kalau memang anak-anak itu adalah yang berhak kepada harta tersebut karena ia mewarisi harta dari orang tuanya, maka berikan harta tersebut kepada anak-anak tersebut, meskipun anak-anak tersebut masih lagi kecil-kecil. Itu jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para sahabat bertanya, maka jawaban pun didapatkan, dan jawaban itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pertama melalui ayat yang telah turun di dalam Al-Quran. Sudah ada ayat yang menjelaskannya, maka jawabannya langsung dari Al-Quran, atau langsung dari sisi Allah melalui ayat yang sedang turun. Jadi ada dua jawaban. Jawaban melalui kitab suci, bermana ada ayat yang telah turun menerangkan perkara tersebut. Itu adalah sebagai jawaban. Sama seperti sekarang nih, ada yang bertanya tentang harta anak yatim, apakah diberikan kepada mereka umpamanya, maka kita akan berikan jawaban. Dari mana jawaban kita berikan? Dari kitab suci, dari Al-Quran. Maka Al-Quran merupakan jawaban. Nah, pada masa dahulu Al-Quran itu masih juga turun. Kalau sekarang Al-Quran sudah tidak turun lagi, maka jawaban juga datang dari Allah langsung, yaitu dari Al-Quran yang sedang turun.
Jadi dua jawabannya. Kalau kita sekarang ini satu saja jawabannya, yaitu dari Al-Quran yang sudah turun. Kalau dahulu dari Al-Quran yang sudah turun dan Al-Quran yang sedang turun. Dua sekali. Dan jawaban telah diberikan. Jadi mereka bertanya adalah ingin mendapatkan kepastian hukum. Mengapa mereka bertanya? Untuk mendapatkan kepastian, sebab mereka ini dekat dengan zaman jahiliyah yang berbeda jauh dengan keadaan di dalam Islam. Di zaman jahiliyah wanita tidak dihormati, hak-hak mereka diabaikan. Di dalam Islam wanita dihormati, hak-hak mereka dijaga dan dipelihara. Itu sebabnya mereka bertanya kepada Rasulullah. Kemudian di penghujung ayat Allah memerintahkan orang-orang beriman supaya melakukan kebaikan, yaitu memberikan hak kepada orang yang memiliki haknya, meskipun orang yang memiliki hak tersebut adalah orang yang lemah, yang bisa dianiaya, berpeluang untuk dizalimi, tetapi berbuat baik kepada mereka, sebab setiap perbuatan baik akan dibalas oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan setiap orang yang melakukan kebaikan. Ini ringkasan ayat pertama. Ringkasan ayat kedua, ini masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga. Masalah ini muncul adalah pada istri yang merasa khawatir kepada suaminya. Suaminya akan melakukan nusuz, akan melakukan perbuatan yang tidak baik. Dia khawatir. Gimana cara penyelesaiannya ini? Apa perbuatan tidak baik suami? Umpamanya nusuz ini, umpamanya si suami ini tidak mau memberikan nafkah, umpamanya nafkah zahir berupa uang, atau nafkah batin berhubungan suami istri. Nah, istri ini takut. Apa sebabnya? Mungkin ada masalah yang mungkin suami ini tidak suka kepada istrinya. Apa contohnya? Supaya mudah nanti dalam tafsir kita berikan contoh lah. Umpamanya suami ini ketika dia sudah sampai masa tertentu, dia ini ingin bermanja-manja dengan istrinya. Mungkin anak-anak sudah besar, atau mungkin sudah tak bekerja lagi. Dulu sibuk di luar, sekarang sudah pensiun, maka di rumah saja. Istri pula tidak memahami perkara ini. Sibuk pula dia di kedai umpamanya, sibuk pula mengaji ke sana kemari, Masjid Agung, Masjid Akramun Nas. Akhirnya suami terduduk saja di rumah. Diajak ke Masjid Agung, suami tak mau pula. Sementara si istri ini sudah bersosial, sudah bermasyarakat dengan kawan-kawannya, dan sudah menjadi keenakan, kesukaan baginya, dan dia sudah gelisah untuk tinggal di rumah. Tapi suami pula minta dia supaya berdiam di rumah. Nah, ini yang membuat suami tak suka. Ini contoh saja, sebab jangan merasa pula lagi. Ini yang membuat suami tidak suka. Nah, ketidaksukaan suami ini bisa membuat suami itu umpamanya tidak memberi nafkah, tidak memberi nafkah zahir, tidak mau memberi nafkah batin. Mungkin juga dia membuat ulah, tak mau bercakap. Mari bang, kita pergilah sendiri. Tidak ada lagi kasih sayang, tidak ada lagi keharmonisan. Nah, karena ada yang tidak disukainya. Nah, ini kan perbuatan nusuz dari suami. Sebelum ini
nusus dari istri, sekarang pula nusus suami. Jadi ayat ini menceritakan nusus suami, yaitu suami tidak memberikan nafkah zahir ataupun nafkah batin, tapi ada sebabnya seperti yang kita terangkan tadi contohnya. Atau i'rad ini suami acuh tak acuh. Acuh tak acuh ini, bang mari kita makan sama-sama, makanlah sendiri umpamanya, tak mau duduk sama-sama makan. Nah nanti istri telah makan, dia makan sendiri-sendiri makannya. Suami ke bawah, istri ke atas umpamanya, karena rumah kan ada 2 tingkat. Nah yang satu ke atas, yang satu ke bawah, yang satu ke bawah, yang satu ke atas pula. Ini namanya i'rad, berpaling. Satu mobil sama-sama pergi ke tempat walimah umpamanya, tapi yang satu tengok keluar sebelah kanan, yang satu tengok keluar sebelah kiri. Tidak ada lagi kebersamaan. Nah istri ini takut kepada suami itu melakukan nusuz, perkara yang tidak baik, atau i'rad, berpaling sehingga acuh tak acuh. Ini mesti diselesaikan, ini masalah keluarga. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ayat ini memberikan jalan keluar, yaitu dengan cara berdamai. Dan perdamaian itu mungkin meminta pengorbanan. Pengorbanan itu maknanya melepaskan hak. Ayat ini memberikan isyarat supaya istri itu apabila dia khawatir suaminya berlaku nusuz, maka hendaklah istri itu menggugurkan haknya. Oi beratlah Ustaz. Berpuluh tahun saya, kemudian akan saya tinggalkan begitu saja. Oh beratlah. Demi menjaga rumah tangga, berkorban, gugurkan hak. Itu apabila tidak ada lagi kompromi. Kalau ada kompromi bagus, tapi kalau tak ada kompromi, demi menjaga rumah tangga, gugurkan hak. Menggugurkan hak itu satu pengorbanan, itu adalah satu perjuangan, tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan membalasnya. Mengapa temenung ini? Tapi sebenarnya kalau suami itu faham, kalau si istri itu di luar rumah adalah untuk kebaikan dirinya, untuk kebaikan keluarga, maka sepatutnya suami ikut serta sekali. Itu suami yang faham. Sekarang ini andaian kepada suami yang tak faham. Atau contoh yang kedua umpamanya, contoh ini lebih berat lagi. Nah, ini supaya mudah memahaminya. Nanti tinggal lagi kita menjelaskannya dengan lebih terang secara langsung. Umpamanya, ini umpama ini. Suami ini sudah berumah tangga dengan satu istri. Kemudian berumah tangga satu lagi dengan istri yang baru, jauh lebih muda dan cantik pula. Istri yang tua pastilah selama ini bersusah payah dengan suami. Setelah senang, tiba-tiba suami mencari yang lain pula. Maka kecewalah istri. Kekecewaan istri itu tidak disukai oleh suami. Maka si suami pula dia berlaku nusuz. Dia berlaku tadi kita sebut perbuatan yang tidak baik. Akhirnya nafkah dikurangkan. Biasanya satu hari 200.000, sekarang 50.000 saja.
karena dia lebih banyak di rumah istri mudanya, yang mestinya kalau sudah berpoligami satu malam, tapi karena ia nusuz, tak suka kepada istri tuanya itu, maka dia lebih banyak berada di rumah istri mudanya. Nusuz, dia nusuz. Kalau si istri ini menentang suaminya itu, mungkin akan terjadi perceraian. Istri ini khawatir suaminya itu berlaku nusuz yang bisa membawa kepada perceraian. Bagaimana caranya? Perdamaian. Perdamaian mungkin sampai kepada menggugurkan hak. Oh, ini hebat sekali ini. Dia pula yang mengalah. Tak apalah bang, saya tahu diri. Giliran saya untuk istri yang muda itu. Ini perdamaian sampai menggugurkan hak. Salah seorang istri Rasulullah juga menggugurkan haknya sehingga gilirannya diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu adalah perdamaian demi menjaga keutuhan rumah tangga, dan itu adalah lebih baik berbanding perceraian itu berlaku. Apakah akan disia-siakan pengorbanan istri yang menggugurkan hak? Oh tidak. Allah akan memberikan balasan untuknya. Karena sebenarnya kehidupan di dunia ini bukan untuk dinikmati di dunia ini saja. Sebenarnya kehidupan di dunia ini adalah untuk dinikmati di akhirat kelak. Maka ujung ayat Allah menyebutkan, jika kamu berbuat ihsan, ihsan itu adalah perbuatan yang paling tinggi. Jika kamu bertakwa, takwa itu adalah perbuatan yang paling tinggi. Allah akan memberikan balasan ke atas perbuatan ihsan dan perbuatan takwamu itu. Ini tak sembarang wanita bisa melakukannya. Inilah dia tentang dua perkara dari dua ayat ini yang Allah terangkan supaya bisa menjadi petunjuk dan gambaran bagi kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, insya-Allah. Kalau tidak, umpamanya berlaku pada diri kita, mungkin berlaku pada orang lain, pada kawan kita, mungkin kita bisa memberikan petunjuk ini kepada mereka. Baik, sekarang kita pindah ke tafsir ayat. Sebenarnya sebahagian dari yang kita sampaikan tadi itu adalah tafsir yang terperinci. Nah, sekarang ini tinggal lagi menyempurnakannya saja lagi. Ayat yang ke-127. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang perkara wanita. Di sini tentang para wanita, sebenarnya tentang perkara yang berkaitan dengan wanita. Perkara yang berkaitan tentang wanita itu banyak. Nah, yang ditanyakan ini tentang apa? Ayat berikutnya atau perkataan berikutnya adalah menerangkan tentang perkara yang ditanyakan kepada Rasulullah, yaitu tentang hak-hak wanita, khususnya adalah anak-anak yatim wanita. Yang mana tadi sudah kita terangkan, pada masa jahiliyah dahulu anak-anak yatim itu hidup dalam rumah, umpamanya rumah wali anak yatim itu. Umpamanya ada orang yang menjaga harta anak yatim tersebut, maka anak-anak yatim itu berada di rumah orang tersebut. Jadi orang tersebutlah yang menguruskan harta anak yatim. Nah, biasanya orang tersebut, karena harta anak yatim ada di tangannya pada masa jahiliyah, apabila anak yatim itu perempuan, mereka tak mau memberikan harta anak yatim itu kepada anak yatim. Karena pada masa jahiliyah orang-orang Arab itu tidak menghormati para wanita.
Padahal anak yatim itu sudah mulai dewasa, dia perlukan harta yang dia warisi dari ayahnya, tetapi yang bertanggung jawab dalam menguruskan harta anak yatim ini tak mau memberikan kepada anak yatim tersebut. Karena nampak anak yatim ini sudah mulai dewasa, umpamanya gadis remaja, nampak pula cantik jelita, maka dia ingin mengawininya. Dan ketika dia berkeinginan mengawininya, kalau mengawini wanita, maka mesti memberikan mahar. Dia pula tak mau memberikan mahar. Apa sebab? Anak yatim. Anak yatim kan tak ada walinya, ayahnya yang akan menjaganya, melindunginya. Maka dia pula tak perlulah berikan mahar kepadanya. Ini kebiasaan pada masa jahiliyah dahulu. Ini ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah, apakah seperti ini juga dalam Islam? Mengapa mereka bertanya? Sebab mereka tahu bahwasanya agama Islam adalah agama yang menghormati wanita. Apakah seperti itu pula di dalam Islam? Maka dijawab, oh tidak seperti itu. Apabila memang sebagai menjaga harta anak yatim, kemudian anak yatim itu memerlukan hartanya tersebut, karena itu adalah haknya, berikan. Kemudian apabila anak yatim itu dikawini, kemudian dia memiliki hak yaitu berupa mahar, maka berikan maharnya itu, meskipun anak yatim itu selama ini berada di dalam pemeliharaan. Karena biasanya yang berada di dalam pemeliharaan menjadi lemah, dikuasai. Biasanya yang lemah dan dikuasai itu mudah untuk dizalimi, berkemungkinan besar untuk dizalimi, untuk dianiaya. Datang Islam, oh jangan sekali-kali menganiaya anak yatim, yaitu dengan tidak memberikan harta mereka kepada mereka. Maka Rasulullah pun menyebutkan, saya dengan anak yatim seperti ini. Berarti dekat, bermakna menyia-nyiakan anak yatim membawa kepada kemurkaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan orang yang menyakiti anak yatim sama dengan pendusta agama, tidak sebagai yang menjalankan agama. Berarti Al-Quran atau agama Islam adalah sebagai yang menghormati orang-orang yang lemah. Siapa orang-orang yang lemah? Di antaranya adalah anak-anak yatim yang ditinggal wafat oleh ayah mereka. Di dalam ayat ini, Qulillahu yuftikum fihin, katakanlah Allah memberikan fatwa kepadamu. Allah memberikan fatwa. Kalau disebut Allah memberikan fatwa, bermakna fatwa tersebut adalah tegas, kuat. Biasanya yang memberikan fatwa siapa? Manusia biasanya yang memberikan fatwa. Ini pula yang memberikan fatwa adalah Allah. Maka fatwa yang disebutkan di dalam ayat ini adalah keras, tegas. Fatwa maknanya adalah jawaban ke atas pertanyaan. Itu makna fatwa. Kalau ada orang yang bertanya kepada kita tentang suatu hukum, kemudian kita berikan jawaban, nah jawaban ke atas pertanyaan tersebut disebut fatwa. Biasanya bertanya tentang perkara agama itu kepada siapa? Kepada ulama. Maka ulama yang berhak memberikan fatwa. Jadi tidak sembarangan orang boleh memberikan fatwa. Yang berhak memberikan fatwa adalah yang memiliki ilmu yang cukup tentang hukum-hukum Islam. Sekarang pula, siapa lagi yang lebih memahami, yang lebih mengetahui, yang lebih menguasai hukum-hukum Islam dari Rasulullah SAW? Tak ada. Nah, mereka bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah mendapatkan ilmu dari siapa? Dari Allah yang maha berilmu. Sekarang jawabannya langsung dari Allah yang maha berilmu. Maka fatwa itu menjadi tegas, menjadi kuat. Bermakna tidak ada alasan untuk tidak menerima fatwa tersebut. Nah, ini makna ayat. Katakanlah Allah memberikan fatwa kepadamu tentang para wanita itu dan apa-apa yang dibacakan kepadamu di dalam kitab suci. Jadi yang dibacakan dalam kitab suci, yang dibacakan kepadamu, siapa yang membacakan kepada para sahabat?
Siapa yang membacakan kitab suci kepada para sahabat? Rasulullah membacakan. Nah, yang dibacakan oleh Rasulullah itu di dalamnya ada juga jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh para sahabat. Nah, jawaban itu pun juga adalah fatwa yang mereka tanyakan. Jadi sekarang kalau mau minta fatwa kepada siapa? Minta fatwa kepada para ulama, tapi nanti para ulama akan mengeluarkan jawabannya dari Al-Quran. Ini dia jawabannya dari Al-Quran, ini dia jawabannya dari hadis. Nah, itulah dia fatwa yang kuat. Tidak boleh menurut saya. Itu tidak, itu bukan jawaban. Jawaban adalah menurut Allah, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi yataman nisa, dalam perkara anak-anak yatim dari kalangan wanita, anak-anak yatim allati la tu'tunahunna ma kutiba lahun, yang mana kamu tidak memberikan kepada mereka apa-apa yang ditetapkan ke atas mereka. Ini menerangkan tentang kebiasaan pada masa jahiliyah, yaitu tidak memberikan harta anak yatim kepada anak yatim, padahal itu adalah hak mereka. Kemudian ditambahkan lagi wa targhabuna an tankihuhun, padahal kamu atau sedangkan kamu berkeinginan untuk mengawini mereka. Berkeinginan mengawini bermakna mesti memberikan mahar nanti pada waktu perkawinan, tetapi tak pula mau memberikan mahar bermakna tidak memberikan hak kepada anak yatim wanita yang sudah dewasa yang dikawini, itu bermakna telah berlaku zalim ke atasnya. Maka Allah melarang, jangan sampai. Wal mustad'afina minal wildan, dan juga yang lemah dari kalangan anak-anak. Ini lebih umum. Jangan sampai kamu tidak memberikan hak kepada anak-anak yatim yang lemah, yang telah ditinggal wafat oleh ayah mereka, tak ada yang memelihara dan menjaga mereka, tidak ada yang melindungi dan membela mereka. Kemudian Allah perintahkan wa antaqumu lil yatama bil qis, dan hendaklah kamu menguruskan anak yatim itu dengan adil. Maknanya adil, maknanya berikan hak anak yatim sepenuhnya kepada anak yatim. Berapa banyak haknya, berikan kepadanya. Kemudian Allah tutup ayat dengan menyatakan wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima, dan apa saja yang kamu lakukan dari perbuatan yang baik maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Kalau disebut Allah Maha mengetahui, bermakna Allah akan membalas apa yang telah dilakukan. Sebab apabila Allah Maha mengetahui, sekecil apapun perbuatan yang dilakukan, Allah Maha mengetahuinya. Untuk apa diketahui? Untuk dibalas. Jadi pengertian Allah Maha mengetahui adalah Allah Maha membalas. Jadi kita berbuat baik ketika di dunia ini bukan hanya untuk mendapatkan kebaikan di dunia, tetapi juga untuk mendapatkan kebaikan di hari akhirat, yaitu di hari pembalasan. Sampai waktunya kita akan meninggalkan dunia ini, cepat atau lambat, suka atau tidak suka, mau atau tak mau, cepat atau lambat. Ada orang yang umur 40 dah meninggal dah. Ada orang yang umur 20 sudah meninggal. Umur tak ada siapa yang mengetahuinya. Tetapi semua orang sudah diberikan umur. Ada yang 70, ada yang 60. Sampai waktunya habis umur, maka kita akan kembali kepada Allah. Dan apabila ada perbuatan baik yang dilakukan, Allah Maha mengetahui apa yang telah kita lakukan, dan Allah akan membalasnya. Meskipun manusia tak mengetahuinya, tetapi Allah Maha mengetahuinya, maka tidak ada yang tidak akan dibalas oleh Allah, karena tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Maka apabila ujung ayat seperti ini, kita tidak akan pernah kecewa dalam melakukan perbuatan baik, meskipun manusia tidak mengetahuinya, karena Allah
Maha mengetahuinya. Ayat berikutnya seperti yang kita terangkan tadi, yaitu seorang wanita khawatir suaminya melakukan nusyuz, maka penyelesaiannya adalah perdamaian. Meskipun perdamaian tersebut meminta pengorbanan untuk menggugurkan hak, tapi ada lagi penyelesaian yang lain. Kalau saya tak mau penyelesaian seperti itu, bagaimana Ustaz? Penyelesaian saya adalah kalau macam itu suami bercerai sajalah Ustaz, minta cerai umpamanya. Kalau istri memilih penyelesaian perceraian, ini ada perinciannya. Apabila ia memilih untuk menyelesaikan permasalahannya itu dengan perceraian, sementara dia tidak berusaha untuk sabar terlebih dahulu, untuk redha dengan takdir yang Allah tetapkan ke atas dirinya, bermakna ia cepat sekali menyerah atas ujian dan cobaan Allah. Padahal andaikan ia mau bertahan dengan sabar dan redha, tentulah kebaikan lebih banyak didapatkan. Apa sebab? Sebab sabar itu pahalanya banyak, tidak terhitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu tidak terhingga. Mau dapat pahala yang banyak atau tidak? Sabar. Redha maknanya meyakini bahwasanya perkara buruk, takdir yang tidak kita sukai itu, tapi Allah yang menetapkannya, pasti di sebaliknya itu ada hikmah. Yakinlah ada hikmah di sebaliknya. Jadi apabila ada hikmah di sebaliknya, maka redhalah. Oh, hambaku itu redha dengan perkara yang tidak ia sukai, yang kutetapkan ke atasnya, aku akan berikan balasan kebaikan untuknya. Wala saufa yu'tika rabbuka, pasti Tuhanmu akan memberikan pemberian kepadamu, wahai orang yang redha. Fatarda, dan kemudian orang yang redha itu pun redha dengan berpuas hati. Ini kalau mau penyelesaiannya dengan sabar dan redha. Tak bisa Ustaz, tak bisa. Ya, kalau udah tak bisa, maka penyelesaiannya adalah perceraian. Nah, perceraian itu juga termasuk ke dalam makna perdamaian. Daripada tak bercakap-cakap, satu tengok kanan, satu tengok kiri, satu ke lantai atas, satu ke lantai bawah, macam kucing dengan daripada keadaan yang tidak baik seperti itu. Apabila penyelesaiannya adalah perceraian, maka ia adalah juga satu penyelesaian, asalkan tidak membawa kepada pemutusan silaturahim, apabila tidak membawa kepada benci membenci. Tetapi sebelum kita bawa kepada perceraian ini, kita lebih suka membawa perdamaian itu adalah kepada menggugurkan hak. Meskipun kedua-dua itu terkandung makna perdamaian, tetapi kita mau membawanya terlebih dahulu kepada menggugurkan hak. Dan tidak semestinya istri yang menggugurkan hak, suami juga perlu menggugurkan hak. Apa sebab? Sebab di penghujung ayat Allah menyebutkan wa in tuhsinu wa tattaqu, dan jika kamu berbuat baik, kamu di sini bukan kepada istri saja, tetapi juga kepada suami. Wa tattaqu, dan kamu, jika kamu bertakwa, kamu di sini bukan kepada istri saja, kepada suami. Jadi kalau begitu, istri berfikir untuk menggugurkan haknya demi menjaga rumah tangga, dan itu adalah bentuk perdamaian. Suami juga berfikir untuk menggugurkan haknya, dan jangan minta orang lain untuk menggugurkan haknya, sementara kita
mempertahankan hak. Biasanya orang yang baik adalah ia akan gugurkan haknya terlebih dahulu, kemudian nanti orang lain akan menghargainya dan menghormatinya, kemudian menggugurkan haknya pula. Kalau masing-masing menggugurkan hak, tercapailah kesepakatan, dan itulah dia perdamaian. Macam mana caranya? Itu fikirkan sendirilah. Ini hanya secara ringkas saja. Bagusnya melalui konseling. Kita panggil dua-dua sekali, mari sini. Apa masalah ini? Oh, masalah ini suami mau bermanja-manja ini. Nah, macam mana istri? Ini nampak suami mau bermanja-manja ini. Kata suami, saya minta kamu wahai istriku, mulai hari ini, mulai saya pensiun ini, kamu tak boleh keluar rumah lagi. Di rumah ini saja. Di mana saya berada, di situ kamu berada. Wah, bagaimana ini? Maka kita duduk bersama, maka diselesaikan. Duduk bersama suami istri, kalau perlu jangan libatkan orang ketiga. Apa sebab? Sebab dalam ayat ini Allah menyebut fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas mereka berdua. Allah tak menyebutkan ada orang ketiga. Berdua saja, duduk selesaikan masalah. Maka si istri pun mesti memahami ini. Oh, suami saya selama ini memang sudah sibuk. Mungkin dia jenuh dengan pekerjaannya selama ini. Mungkin dia akan tebus mungkin kejenuhannya itu untuk berdiam di rumah, bermanja mesra. Mungkin inilah waktunya saya mengabdi kepada suami. Wahai kawan-kawan sekalian, mulai hari ini tak ada lagi face-facean, buk-bukan. Tak ada lagi Twitter, tak ada lagi email. Wahai kawan-kawan, tak ada lagi kita duduk sama-sama, tidak ada lagi. Saya mau menemani suami saya di rumah. Suami pula melihat istri ini, Allahu Akbar, dia serahkan dirinya 100% kepadaku. Diputuskannya perhubungannya dengan kawan-kawannya yang selama ini dia pergi ke sana kemari dengan kawannya, sekarang dia tak mau lagi. Dia sekarang bersama denganku. Dia telah gugurkan haknya untukku. Aku akan berfikir pula, akan kugugurkan pula hakku untuknya. Baru adil. Ini kalau suami faham. Apa keinginanmu wahai istriku? Istri pula ni minta, bang, kalau bisa lah 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3 tak bisa, 1, 2 bisa. Baik, tak apa-apa, kompromi. Itulah dia perdamaian. Perdamaian itu kaitannya dengan menggugurkan hak. Tetapi jangan minta orang lain saja menggugurkan hak, tapi kita juga hendaknya berfikir untuk menggugurkan hak. Ada istilahnya dalam bahasa Inggris, win-win solution. Untung-untung penyelesaiannya. Ini diuntungkan, ini diuntungkan. Tetapi sepatutnya ujung ayat sebagai penutup pengajian, yaitu wa uhdiratil anfusus syuh. Dan memang tabiat manusia itu kikir. Kikir maknanya tak mau menggugurkan hak. Kalau bisa minta hak. Itu maknanya kikir. Orang yang kikir kalau bisa tidak memberi, kalau bisa menerima. Itu orang yang kikir itu. Begitu juga dalam perkara menggugurkan hak. Kalau bisa tak mau menggugurkan hak, kalau bisa orang lain yang menggugurkan haknya untuknya. Itu namanya kikir. Memang tabiat manusia itu kikir.
itu yang susah untuk membawa kepada penyelesaian untuk mendapatkan perdamaian. Maka Allah selesaikan dengan buat ihsan, wa in tuhsinu, dan jika kamu berbuat ihsan, berbuat baik. Perbuatan baik yang dilakukan bukan karena keinginan diri. Perbuatan baik yang dilakukan bukan karena keinginan orang lain. Perbuatan baik yang dilakukan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini ihsan. Karena ihsan itu adalah beribadah kepada Allah seakan-akan Allah sedang melihat kita, meskipun kita tidak melihat Allah. Watattaqu, dan bertakwa. Takwa ini maknanya perbuatan, bukan perbuatan amal soleh biasa, tapi perbuatan amal soleh yang sungguh-sungguh dilakukan, yang bisa membawa kepada pengorbanan. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Jangan sedih, telah banyak menggugurkan hak. Jangan sedih. Apa sebab? Sebab Allah Maha mengetahui sebanyak mana kamu menggugurkan hakmu itu, dan semuanya akan dibalas. Macam mana? Karena banyak masalah ini terjadi di tengah masyarakat dan susah untuk diselesaikan, karena masing-masing orang belum lagi mau. Mudah-mudahan dengan pengajian ini maulah hendaknya. Belum lagi mau untuk menggugurkan haknya. Suami tak mau menggugurkan haknya, istri tak mau menggugurkan haknya. Akhirnya berlakulah nusuz, perkara yang tidak baik, perkara yang buruk dalam berumah tangga. Suami melakukan nusuz, ayat sebelum ini pula istri melakukan nusuz. Akhirnya mana mungkin keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia kalau masing-masing melakukan nusuz. Allah Subhanahu wa taala memberikan penyelesaian. Penyelesaiannya adalah perdamaian, dan perdamaian akan didapatkan apabila masing-masing mau berkorban, yaitu dengan menggugurkan hak, dan tidak akan mungkin berhasil menggugurkan hak apabila tidak memenangkan iman dari kehendak hawa nafsu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.